Ya, juri juga kadang kena semprot ya sama pemain ya. Kadang ada ya dari zaman dulu mungkin sampai sekarang juga ada ya dikatain juri goblok atau juri nggak jelas atau apa ya, itu biasa. Hai guys, kali ini jumpa lagi dengan saya Tarmin. Aku sekarang lagi di rumah ya Adi Pirang nih, mau bahas mengenai pengalaman Bang Adi Pirang menjuri burung selama 20 tahun. Nah, tapi sebelumnya guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke guys. Guys, kali ini kita lanjutin. Ini sekarang dengan Wakpi nih, yang biasa disebut Adi Pirang. Gimana Wak? Coba ceritakan mengenai Wakpi bertugas menjadi juri selama 20 tahun. Oh ya, selamat siang rekan-rekan Kicau Mania ya, khususnya Jambi, Sumatera, dan seluruh Indonesia. Salam Kicau Mania Indonesia. Nama saya Adi Pirang ya. Kadang teman-teman Kicau Mania itu memanggil saya Wakpi ya. Jadi Wak Pirang ya, kena rambutnya ini. Ya, saya domisili di kota Jambi, tepatnya di Jalan Nada Malik nomor 44, yang sekarang saya bergabung di tim juri Raja Wali Indonesia. Jadi teman-teman Kicau Mania itu manggil saya itu dengan sebutan Wakpi ya. Wak itu kalau bahasa tuanya kira-kira paman, kira-kira begitu, Om Tarmin. Pengalaman Wak di dunia burung Wak, gimana ceritakan Wak? Untuk pengalaman di hobi burung kicau ya. Ya. Untuk pengalaman di dunia hobi kicau ini, khususnya di burung berkicau di kota Jambi ini ya, sangat lama ya Om Tarmin. Jadi dulu sekitar sebelum tahun 2000 ya. Sekitar tahun 2000 itu, sebelum tahun 2000 malah, saya itu ada piara burung ya, sama teman-teman itu susah untuk mencari lomba ya. Soalnya kan lomba saat itu sangat minim sekali. Ya, harus ke Pulau Jawa, harus ke Jakarta. Nah, saat itu kebetulan ada Pak Alex Chandra yang saat itu sekitar tahun sebelum tahun 2000 dan 2000 ke atas sudah sering bikin lomba nasional, skalanya nasional di Jambi ini. Nah, jadi saat itu untuk Kicau Mania Jambi ini khususnya, kami kesulitan sekali untuk melombakan burung karena periode lomba itu hanya ada 2 tahun sekali. Nah, jadi untuk menunggu lomba itu lama sekali, yang waktu itu diadakan oleh PBI, yang ketuanya saat itu Bapak Alex Chandra. Nah, disitulah kami bisa pergi lomba bersama teman-teman yang lain, Kicau Mania yang lain. Saat itu pernah diadakan di arena XMTQ Jambi yang diikuti oleh provinsi lain ya, Padang, Palembang, Bengkulu, Lampung ya, dan provinsi lain di Sumatera. Dan juga saat itu pemain atau Kicau Mania Jawa juga ada yang ke Jambi saat itu Om Tarmin. Ya, itu saat sebelum tahun 2000 dan 2000 ke atas sedikit. Waktu itu dari PBI. Nah, kemudian saat itu
kami pergi lomba. Dalam artian ikut di kelas murai batu dan lain-lain. Ya waktu itu saya pernah murai saya cuma juara 4, saat itu sudah lama sekali. Pernah juara 4 dan itu sudah senang sekali. Karena zaman itu beda sedikit mungkin situasinya. Kalau zaman itu pialanya gede-gede Om Tarmin seperti ini. Gede-gede seperti ini. Nah, ini lomba PBI tahun 2002. Lama. Ini tahun 2002. Dan juga saat itu periode sebelum 2000, tahun 2000 dan di atas tahun 2000 sedikit, juga ada medali seperti ini, ya, medali seperti ini. Jadi juara-juara 1 sampai kadang 5, kadang ada yang sampai 10, itu dapat berupa piala-piala besar gini. Ini yang kaki 4 untuk juara 1, yang kedua ada yang kaki 3 untuk juara 2, dan juara 3-nya kakinya 2, dan yang 4 sampai 10 itu yang berkaki 1. Nah, ini untuk piala zaman dulu itu. Nah, jadi situasi sebelum tahun 2000 dan di atas, periode di atas 2000 sedikit itu, khususnya saat itu kawan-kawan saya Kicau Mania, khususnya Kota Jambi ini sangat menunggu yang adanya lomba. Dan saat itu saya bilang tadi, yang sudah saya katakan, yang ada itu cuma PBI di Jambi. Berbondong-bondong lah kami lomba, jangankan juara, mungkin masuk juara besar, juara 7, 8, 9, 10 saja sudah menjadi suatu kebanggaan. Karena persaingan waktu itu sangat ketat dari berbagai provinsi yang sudah saya katakan tadi, Padang, Palembang, Bengkulu, ya, ada dari Medan, Aceh, turun semua ke Jambi. Mereka rame-rame bawa bus, mobil pribadi, sehingga lapangan XMTQ itu penuh, ya, penuh dengan Kicau Mania, baik yang dari Sumatera dan juga yang dari Jawa saat itu. Jadi saat itu pertarungannya sudah bukan di Sumatera saja. Sebelum tahun 2000 dan 2000 ke atas pun zaman itu sudah Sumatera dan Jawa itu sudah ibaratnya menjalin silaturahim di dunia lomba burung berkicau ini, Om Tarmin. Nah, itu sebelum tahun 2000. Nah, kemudian saat saya ikut itu, saat itu di Jambi ini belum ada juri, Om Tarmin. Belum ada juri sama sekali. Nah, sebelum ada juri itu, lantas saya berpikir, itu juri burung berkicau saat itu ya, jurinya sekitar 6 orang ya, mungkin terlapnya 2, sekitar 8 ya. Ada yang 9 loh. Lantas saya berpikir, Om Tarmin, kenapa kita biasanya di Jambi itu sebelum tahun 2000 itu atau 2001 itu nggak ada juri, sehingga kalau latihan itu cuma breng-breng saja, Om Tarmin. Ngebreng. Kadang kami perginya ke toko burung ya, ke toko burung ngadu biasa tanpa juri, dengan pengetahuan juri mungkin ada sih sedikit mengerti, cuma minim sekali. Jadi yang lucunya saat itu ya saling telepon, yuk ngadu murai batu, kacer, atau lakbet, janjian dulu ya. Di tokonya zaman itu, yang toko lama itu ada toko Bang Usup namanya, Bang Usup atau Babe ya, yang pernah juga menjadi ketua Jambi Tim. Terus juga kami kadang ngadunya di toko burung Adi Kurnia, juga toko lama yang sekarang juga masih ada tokonya di daerah Broni, Kota Jambi. Dekat Mall Kapuk situ. Ya, dekat Mall Kapuk. Nah, setelah itu tidak lama kemudian, itu masih di tahun 2001 ya, sudah masuk 2000 dan 2001. Karena saat itu saya buka toko burung, Om Tarmin. Nah, jadi saya kumpulkan kawan-kawan saya yang satu hobi, kami coba buka lapangan. Ya, buka lapangan. Lapangannya itu bukannya dari besi, Om Tarmin. Cuma dari kayu ya, dari kayu. Tiangnya itu kayu bulat, atasnya itu cuma reng ya. Kami patungan, saweran, beli. Nah, kami itu ngadunya masih tanpa juri, tapi rame. Wah, ngadu murah ya. Saat itu kan masih awam, Om Tarmin. Asal ngadu ya, ada sih yang ngerti, asal nembak celilin
burungnya top. Nah, bisa juara kan. Kira-kira gitu, rame. Nah, kemudian kebetulan saat itu saya ada teman saya, si Paren namanya ya. Si Paren juga termasuk juri lama ya. Kebetulan Pak Paren ini juga buka sama temannya buka toko burung di daerah Tehok sana, Taman Asoka namanya. Nah, saat itu kami bincang-bincang sama teman saya termasuk Om Faren dan kawan-kawannya, gimana kalau kita ini latihannya pakai juri, Om Tarmin. Pakai juri. Loh, pertanyaannya kan muncul. Pakai juri ilmunya mana kan gitu. Siapa yang ngajarin jurinya? Nah, saat itu kebetulan Babe atau Pak Usep itu menawarkan kepada kami, karena kami sering ke toko dia, ada satu juri dari Palembang, juri independen, yang kalau saya telepon bisa datang ke Jambi untuk mengajarkan bagaimana kriteria dalam penjurian burung berkicau itu. Ya. Iya. Nah, saat itulah kami beberapa penggemar burung berkicau Jambi ini kumpul bahwa akan ada istilahnya pelatihan juri. Ya, pelatihan juri independen saat itu. Dan Babe Yusuf lah yang mendatangkan kakak kandungnya itu dari Palembang untuk mengajari kami sebagai juri independen saat itu. Ada juri-juri pertama kali di Jambi itu saat itu yang dimentori oleh Pak Brahim dari Palembang, dari juri independen. Pertama kali yaitu ada Bapak Adi Kurnia, ya, Bapak Adi Kurnia, Bapak Faren, Bapak Hafiz, ada Pak Bakar, ya sekarang sudah nggak aktif lagi, ada juga Pak Samar juga nggak aktif lagi, ada Pak Tris, ya, termasuk saya. Nah, saat itu kami orang 7 ini dibekali ilmu burung berkicau, bagaimana untuk mencari burung berkicau yang layak juara. Termasuk di kelas murai batu saat itu, kacer, lakbet, masih ada kelas anis merah, cendet, termasuk teledekan, decu, nah saat itu. Dan juga Pak Brahim dari Palembang mengajarkan cara jalan itu bagaimana, kriteria mencari burung yang bagus itu bagaimana. Sehingga saat itu tahun 2001-2002 itu terbentuklah juri independen Jambi, ya, di kota khususnya. Nah, karena sering kumpul-kumpul malam minggu, saat itu juga sekalian tercetuslah bahwa kita akan membuka lapangan permanen, agak permanen yang parkirannya luas di Taman Asoka itu, Om Tarmin. Nah, mulailah saat itu kami cetak brosur, karena saat itu mungkin Android belum ada, Om Tarmin, ya. Android belum ada, BB juga saat itu belum ada, cuma HP biasa. Jadi untuk brosur kami mesti keliling ke toko-toko burung kota Jambi, yang mengumumkan bahwa hari Minggu besok ada lomba. Bukan lomba, saat itu latber. Nah, latber burung berkicau dengan inset waktu itu juga masih murah, 20, 30, tertinggi cuma 50. Edan Kicau Mania Nusantara saat itu antusias pemain kota Jambi dan kitanya rame, full ya, murai, kacer. Dan alhasil saat itu juga saya sangat berterima kasih, Kicau Mania Kota Jambi khususnya sangat berterima kasih, karena saat itu yang berani pasang badan untuk bertanggung jawab. Kalau ada nanti pemain yang protes, yang bertanya kok burung saya kalah, ya waktu itu Bapak Akong sama Pak Yusuf. Jadi kira-kira nanti ceritanya kalau ada yang nimbukin batu, nanti kami yang pasang badan, kami yang tanggung jawab. Nah, kira-kira begitu. Jadi dua orang itulah Bapak Yusuf sama Pak Akong, ya, bengkel sumber teknik, ya, Karya Jaya di Tehok, ya, yang pasang badan untuk bagaimana latber itu berjalan dengan tertib. Karena Pak Akong juga saat itu sudah bergabung di Batanghari BC, yang kalau lomba itu mainnya ke Jawa, Om Tarmin, jauh, ya, memakan biaya besar, dan sudah agak mengerti bagaimana tata cara menjalankan latber atau lomba. Nah, begitu sekitar tahun 2000-2001.
Nah, kemudian Om Tarmin, dari kegiatan tersebut terbentuklah yang namanya ke atas kesepakatan bersama, kalau ada lomba keluar gimana nih Jambi, karena saat itu masih hangat-hangatnya ada juri kan. Udah kita kumpul rame-rame dari komunitas burung berkicau, terbentuklah saat itu yang namanya Jambi Team ya. Jambi Team itu terbentuk sekitar tahun udah 2000 ke atas sedikit ya, udah mulai 2002 ke atas ya. Untuk ketua pertama Kicau Mania Kota Jambi juga mungkin perlu tahu. Yang pertama itu ketuanya Bapak Akong, Om Tarmin. Bapak Akong, kemudian ketua umum yang kedua yaitu Bapak Yusuf, yang ketiga Bapak Abbas, yang keempat Bapak Ape Uban, yang kelima Bapak Adi Kurnia, yang keenam ada Bapak Said Brotherhood yang sampai sekarang masih aktif loh, Om Tarmin, Pak Said. Kemudian yang ketujuh ada Pak Ae ya, yang kadang juga ya Pak Ae untuk Jambi Team dulu, Jambi Team tersebut. Apa itu Jambi Team? Ya maksudnya kalau kita hobi kicau ini ada lomba di luar kota ya, di luar kota itu kita pakai nama Jambi. Nah itu untuk Jambi Team. Kemudian juga Latber itu kan ada hasilnya, ada untungnya, yaitu kita kumpulkan. Saat itu juga saya pernah menjabat menjadi ketua Latber Kota Jambi ya. Saya pernah menjabat menjadi ketua Latber Kota Jambi di lapangan Asoka selama kira-kira ada 1 tahun lah ya. Kemudian berganti-ganti. Dan uangnya itu juga dikumpulkan saat itu untuk sekolah juri. Ya, itu sekolah juri maksudnya diklat. Ya, yang kami temukan waktu itu sangat lama Om Tarmin. Jadi kami ngerintis dari 2001, 2000 sampai 2009. 9 tahun baru kami menunggu ada diklat PBI di Jambi, di Kota Jambi ini. Jadi bayangkan begitu lamanya kami latihan menjuri itu di independen dari awal menjuri sampai 7-8 tahun baru ada diklat. Itu masih ketuanya Pak Aleng. Ya, Pak Aleng atau Pak Alex Chandra ya. Jadi di Jambi ada diklatnya. Nah, barulah di situ sudah ada apa yang kita bilang sudah ada juri bersertifikat. Dengan diklat 3 hari itu, saya nggak pernah lupa bahwa diklat hari itu juga seminggu sebelumnya juga ada diklat BNR di Palembang. Ya, jadi seminggu sebelumnya ada di Palembang, minggu berikutnya ada di Jambi PBI. Nah, dari situlah mulai ada istilahnya juri Jambi yang sudah ada mempunyai mengecam pendidikan juri burung berkicau di PBI ataupun di BNR saat itu Om Tarmin. Itu kira-kira tahun 2000 ke atas untuk apa namanya perkembangan latihan ataupun penjurian di Kota Jambi Om Tarmin. Ya. Wapi udah menjuri itu kemana saja Wapi? Ya, menjuri ya. Oh, menjuri ya. Jauh kemana? Kalau menjuri, saya pernah menjuri di Jakarta, pernah itu waktu di PBI di Rangunan 2 kali, pernah juga daerah Sumatera sini, pernah di Bengkulu, Padang, Palembang, dan daerah kabupaten lain termasuk Muara Bungo, ya. Jadi kira-kira Sumatera ini untuk saat itu juga kita perlu perjalanan jauh karena ada undangan dari panitia dan ditugaskan untuk mencuri Om Tarmin. Kalau yang terjauh di mana? Yang terjauh Bengkulu ya. Bengkulu saya pernah di Bengkulu. Ini suka dukanya apa Pak? Jadi juri. Suka dukanya jadi juri ya, Kicau Mania ya Om Tarmin mancing ya. Sudah lama guys jadi juri 20 tahun guys, jadi tentu ada suka. Iya, kalau
Kalau sukanya dukanya dulu lah ya Kicau Mania ya, saat itu ya sampai sekarang mungkin ya. Dukanya itu satu, perjalanan jauh ya, perjalanan jauh. Kadang saya pernah tugas di Padang itu 2 kali sendirian ya, jadi nggak ada teman, sendiri ya. Sendirian itu memakan waktu sekitar 12 jam perjalanan ya. Kita naik bis ya, sendirian. Pernah juga saya berangkat ke mana ya, ke Muara Bungo ya, sekitar 7-8 jam. Kalau kenceng 6 jam. Itu saya pernah sambil jalan-jalan bak keluarga ya, menjuri juga. Ya kendaraannya pecah ban. Jadi harus ganti ban juga ya di jalan ya, termasuk macet, kadang hujan, terhambat. Nah itu. Dukanya juga kadang-kadang ya ketika kita menjuri ya, namanya menjuri atau korlap itu teriakan permain kadang terlalu berlebihan ya. Kalau teriakannya sebatas wajar sih oke lah, tidak masalah. Kadang terlalu berlebihan. Dan secara umum yang namanya juri juga kadang kena semprot ya sama pemain ya. Kadang ada ya, dari zaman dulu mungkin sampai sekarang juga ada ya, dikatain juri goblok atau juri nggak jelas atau apa ya, itu biasa bagi seorang juri ya atau korlap. Jadi juri itu untuk dukanya kadang ya dicaci maki, harus siap mental ya, tidak bisa kita marah ataupun emosi. Ya kalau sukanya ya pertama kita kan bisa silaturahim ya sama Kicau Mania, tidak saja di kota Jambi, kita bisa ke luar kabupaten, provinsi ya, seluruh Indonesia lah. Ya, kita bisa kemana saja. Mungkin ada rekan-rekan yang sudah pernah mencuri ke Bali, ya, ke Sulawesi, Kalimantan. Itu kan suatu pengalaman yang sangat berharga sekali ya. Pertama ya dapat kawan, mungkin jadi sedulur. Kemanapun kita pergi ke provinsi atau kabupaten itu kan kita ketemu kawan Kicau Mania. Otomatis ketemu apaan Bung? Jadi dulur ya, kita dibantu dalam hal apa saja itu Om Tarmin. Itu wah, siapa sih yang memotivasi waktu? Yang memotivasi jadi juri ya, mungkin sampai sekarang ya. Ya untuk memotivasi itu ya pertama karena saya hobi Om Tarmin ya. Hobi pertama ya, karena saya memang dari sebelum tahun 2000 itu saya hobi ya, hobi. Ini agak lucu ya, awalnya gini ceritanya Om Tarmin. Saat itu saya punya uang 200.000. 200.000 waktu itu, anak saya masih kecil yang si Fani itu. 200.000 ini saya mau beli hiburan. Hiburannya antara ikan sama burung. Minimal 200.000 saat itu dapatlah ikan arwana yang kecil ya. Nah akhirnya saya jalan sama istri saya ketemu toko burung, malah kebeli burung ya. Beli burung dapat parkit, ngasih tahu temen saya diketawain, diledekin. Bang Adi kok belinya parkit? Saya bilang kan ini burungnya bagus, warna-warni. Ya, terus salah satu teman saya itu yang kami pernah buka lapangan di daerah Sipangkawat sana. Ya waktu itu juga tanpa juri, namanya Wak Jandung itu. Kalau mau piara burung, piaralah katanya burung yang ada lombanya. Nah, waktu itu mulai saya diajarin kalau mau beli murai batu katanya yang waktu itu di Jambi ya guys, ya teman-teman, harganya saat itu masih murah murai batu ya, yang ekornya nggak ada itu 40.000. 40.000 ya, yang nggak ada. 40.000 dapat murai batu brondol. Yang ada ekornya 80.000, udah dapat murai bakalan. Kalau kacer berapa dulu? Oh ya, ntar murai dulu. Terus kalau yang ekornya agak super 125.000 sampai 200.000. Itu murah ya, kacer ya lagi ya. Kalau kacer saat itu harganya cuma 10.000 sampai 15.000 Om Tarmin. Bakalan ya. Itu udah bisa merah kacer. Jadi zamannya kira-kira tahun 2000 sampai 2003 gitu, harga burung ya di Jambi ini, khususnya kota Jambi ini ya kalau dibanding sekarang sangat murah. Ya. 40, 80, 125 ya, kacer ya cuma 15.000 ya, mungkin beda sama sekarang. Nah itu Om Tarmin. Jadi yang memotivasi itu di samping saya hobi
Terus saya nih sukanya jalan sama teman-teman ya biar dapat seduluran. Kicau mania bukan saja di Jambi ya, teman-teman saya banyak di kabupaten ya, ke provinsi lain, ada juga di Pulau Jawa, ada di Jakarta, Jabodetabek, sampai juga Malang ya. Jadi ada di Solo. Nah, itulah untungnya karena saya hobi burung kicau. Jadi rata-rata di semua provinsi dan kabupaten itu pasti ada kicau mania. Itu Om Darmin. Pak, terakhir nih Pak, ada pesan Pak yang mau disampaikan untuk kicau mania maupun juri Pak? Untuk pesan ya, pesan itu ya mungkin bagi pemain ya, kita satu hobi ya, juga untuk penyelenggara dan untuk juri atau korlap. Yang pertama tetap ya kita jaga terus pelestarian burung asli Indonesia ya, khususnya burung berkicau. Alhamdulillah sekarang sudah ada penangkaran ya, penangkaran murai batu. Termin sudah banyak, sudah ada juga yang nangkar kacer dan lovebird dan jenis lain. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu jaga terus silaturahim antar EO. Nah kan EO banyak nih, ada PBI, ya, ada BNR, ada Ronggolawi, ada RI, ORIK, NZR, RGN, ya, dan EO lain mungkin yang belum saya sebutkan ya, satu persatu. Ya itu dijaga, maksudnya semua EO itu kita jaga silaturahim kita. Bersainglah dalam hal penjurian menjadi yang terbaik ya, jangan saling gontok-gontokan. Yang penting ya kalau memang jadwalnya mungkin ada yang tabrakan salah satu EO ya mbok dikoordinasikan, jangan sampai 2 EO lomba 2 tempat di satu kota, kira-kira begitu. Jadi kan pengurusnya bisa saling teleponan lah, hari bulan depan nih kita naik ya, bulan depan, jadi bisa dikoordinasikan antar EO atau penyelenggara. Nah itu jaga silaturahim, baik sesama antar EO, BC dan single fighter, termasuk kicau mania. Dan juga pesan saya juga untuk pengadil ya, pengadil itu kan juri ya, juri ada korlap atau IP. Jadi khusus untuk kota Jambi ya, mungkin untuk provinsi Jambi atau provinsi lain, termasuk teman-teman saya yang ada di Pulau Jawa, Indonesia, bahkan kita kan besar kicau mania Om Darmin ya. Jangan istilahnya malas belajar, menimba ilmu, belajar dari senior-senior kita, pendiklat, tutor ya. Belajar dari IP atau korlap, dan juga bisa belajar dari juri pemula, itu bisa belajar dari juri-juri senior. Ya, itu untuk pengadil Om Darmin. Jawa ya? Iya, jadi intinya ya apa namanya, untuk dunia kicau ini semoga saja kedepannya menjadi lebih baik. Intinya sekali lagi ya, yang pertama itu pelestarian burung berkicau, yang kedua itu untuk mencari teman ya, seduluran Om Darmin. Oke Pak, makasih Pak. Iya. Terima banget Pak, iya, informasinya. Terima kasih.